kadang-kadang sebagian besar itu suka pakai tenda yang bakal lakukan. 132. Ini 102. Apa yang mau aku dirikan saat ini? Tenda yang bukan freestanding sangat berlawan dengan tenda ini, yaitu tendanya harus menggunakan trekking pole. Jadi trekking pole itu ada dua ukuran. Yang depan adalah 132, sedangkan di belakang 102. Jadi tenda itu bakal seperti ini kalau dari depan. Jadi yang depan tinggi, yang belakang rendah. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Pertama kali bagusnya kita pindahkan tenda ini. Kita sudah selesai. Jadi nggak kita perlukan lagi tendanya. Aku suka dengan tenda freestanding. Kalau kita bosen ataupun karena satu dan lain hal kita harus pindahkan tenda, kita tinggal angkat, pindahkan ke samping. Mantap nggak? Dah. Sebenarnya kita pakai tempat ini untuk dirikan tenda yang selanjutnya. Yang selanjutnya aku pakai, karena aku suka. Karena tenda ini bisa diatur kebutuhannya. Kita mau pakai tapnya aja bisa, kita mau pakai dalamnya bisa. Kalau kita nggak ada hujan atau tempat yang panas, bukan tempat yang panas sih, aku nggak begitu suka tempat yang panas. Tempat yang tidak bakal ada hujan pada saat itu. Yaitu inilah Hapolite Mountain Gear. Ini namanya Eco 2. Bisa dipasang dalamnya aja dan bisa dipakai tapnya aja atau dikombinasi semuanya, dalamnya sama luarnya, dan juga ditambah vestibul di depan tenda tersebut. Kita bisa pasang sekaligus kalau kita butuh cepat. Kita juga bisa langsung setelah selesai menggunakan ini bisa langsung kita lipat, langsung masukin ke dalam tas, dah pergi gitu aja. Tapi untuk kepentingan kali ini, untuk contoh kali ini, aku akan memasang satu persatu, yaitu tapnya dulu, kemudian innernya, kemudian baru vestibul di depannya. Yang paling mudah untuk mengetahui mana depan, mana belakang, ya di sini yang depan itu selalu warna biru, itu berarti depan tenda. Jadi kita bisa memasang yang tadi kita tunjukkan. Sebenarnya rupa kita bisa atur ke ininya, talinya. Di sini ada kalau kita mau kencangkan, tarik ke bawah. Kalau kita mau longgarkan, kita kayak ini, kita pasang aja longgarin dulu sebelum kita kencangkan nantinya ya. Tali yang ke kiri sama kanan itu kalau bisa di sekitar 45 derajat dari
Jadi inilah tendanya setelah dipasang semua pasaknya. 6 biji pasang dibutuhkan. Jadi satu pasak itu di depan untuk trekking pole-nya, kemudian yang 2 di depan, sama juga yang di belakang. Yang di belakang 1 untuk trekking pole, kemudian kiri kanan itu 2 pasak lagi. Seperti yang kita lihat di sini, itu tali yang pinggirnya ini itu sekitar 45 derajat dari sudut trekking pole. Sama juga yang di depan. Jadi 45 derajat dari sudut trekking pole yang tengah-tengah. Dan juga diketahui sini, seperti yang kalian lihat, itu depannya lebih tinggi dari yang belakang. Nah, jadi makin ke belakang itu makin rendah ya. Nah, ini kalau kita mau camping ringan, tinggal kita pasang alas tidur di bawah, udah tidur dah. Nah, ini juga kalau seandainya hujan, ini bisa kita rendahkan lagi. Jadi berarti ini pasaknya di lebih dekat pasak mana dia tadi? Kok nggak nampak di sini ya? Ini pasaknya didekatkan ke sini, jadi sehingga bisa kita taruh ke bawah lagi. Atau juga ini trekking pole-nya bisa direndahin sehingga nantinya itu atap semuanya itu bakal menyentuh tanah, sehingga lebih terlindung daripada hujan atau tempias hujan gitu. Jadi ini penampakannya. Dari sekeliling. Untuk 2 orang ya bisa. Nah, kalau untuk lebih mengokohkan tenda ini, kita bisa pasang 2 pasak lagi di samping. Jadi mungkin kalau ada angin badai atau kalian takut itu bakal terbang di bawah angin, tinggal pasang dan dikencangkan masing-masing sampingnya. Nah, sedemikian ini bentuknya seperti ini, konkav ya. Jadi kalau ada hujan, itu semua bakal jatuh ke tengah, dari belakang ke tengah, langsung jatuh ke tengah sini. Jadi tidak bakal masuk ke dalam atau tertampung di bagian-bagian tertentu tendanya. Nah, sekarang setelah kita selesai pasang ini, kita bisa pasang pakaian dalam ya. Mungkin kita ada tempat-tempat yang banyak nyamuknya, banyak lalatnya, atau malah yang paling parah kalajengking, lipan. Ini sangat mudah ya, tinggal mengklipkan ke bagian-bagian tertentu di dalam. Nah, tenda ini hanya 1 pintu, yaitu dari depan. Kalau untuk aku sendiri sih 1 pintu, 2 pintu nggak ada masalah. Tapi kalau pergi berdua atau dengan teman atau dengan siapapun yang mau ikut, aku lebih suka pintu 2. Kalau kita mau pasang ini, kita cari pintunya yang mana, itu udah pasti di depan. Bagian atas, bagian bawah. Untuk mengklipkan ini ada tali yang elastis. Gunanya, kalaupun itu nanti ditiup angin, dia bisa bergerak.
semuanya. Seperti inilah kelihatan. Jadi jarak antara tenda dalam dengan tenda luar sangat jauh, sehingga mengurangi kondensasinya ya. Nah, ini dari belakang tidak pintu, dan juga meshnya hanya ada di bagian depan dan bagian samping. Kalau kita kedinginan atau mau lebih hangat lagi, kalau kita sistem tidur kita kurang memadai, kita tinggal merendahkan atapnya ke bawah, jadi lebih dekat dengan tenda dalam, sehingga mengurangi air masuk ke dalam dari samping. Bisa diatur fleksibel semuanya. Nah, tadi yang aku bilang itu tentang dalamnya ini ada tali elastis ya. Ini kita bisa tarik lagi supaya bisa mendekatkan ini dengan tenda. Ini sambungannya, klipnya bisa dilepas. Jadi nanti kalau pada saat kita unpack, ini nggak usah dicopot, tinggal copot yang luar aja, tinggal lipat, udah semuanya ada di samping, masing-masing samping. Sedangkan ini di bawah ini kita tinggal taruh pack. Bisa juga kita nggak usah pakai seperti sistem Z-pack ya. Z-pack nggak pakai, itu alasnya tuh floating, jadi nggak perlu ditekan dalam tanah, karena berat kita sendiri udah cukup untuk menekan tempat dalam ini ke bawah. Semua masing-masing ada pengikat inner ke outernya semua tuh, semua. Jadi bisa di adjustable apa sih namanya. Pintunya membuka satu arah. Jadi mempunyai dua setting. Jadi bisa dibuka, masing-masing punya, dibuka dari dalam juga bisa, dibuka dari luar juga bisa. Pintunya hanya membuka satu arah, yaitu kalau dari dalam sih sebelah kanan ya, ke kanan. Dan ini juga bisa dibiarkan dibuka, kemudian ini ada tali sini sehingga mengikatnya. Nah, demikian rupa buka. Oke, kita lihat isi dalamnya apa. Isi dalamnya cukup luas untuk 2 orang atau 1 orang dengan barangnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada 2 orang dan nggak cukup tempat naruh barang? Sekarang kita bakal pasang first ticket. Ini juga sangat ringkas, sangat mudah untuk dipasang. Kita cari resletingnya sebagai depan. Ini resleting juga tahan air ya, kedap air. Seperti yang kalian lihat, ini dilapisin oleh lapisan anti air. Jadi kalau dibuka, nah sekarang udah banyak ya tas-tas yang atau jaket-jaket yang pakai sistem resleting seperti ini. Ini velcro, kita tinggal lilitkan seperti itu. Nah, ini tadi velcro, kita lilitkan sebagian rupa. Kalau ini seandainya masih masuk air, kita bisa pakai tape apa gitu untuk menutupnya. Yang sampingnya ini kita lilitkan ke ini, ke tendanya. Samping ke dalamnya ini pakai klip.
bilang 1. Jadi untuk yang sebelah sananya nggak ada klipnya. Jadi aku ke atas, kita bisa buka setengah ataupun buka seluruhnya. Tapi kalau memang mau buka seluruhnya ya bagus dicopot semua vestibulnya, jadi nggak pakai apa-apa gitu loh. Demikianlah ulasan aku tentang tenda. Kalau nggak bisa dibilang salah satu kesayangan aku, tenda kesayangan aku. Karena bisa 3 fungsi. Hanya terpalnya aja, atap luarnya, atau juga bisa dalamnya aja kalau kita mau lihat bintang di malam hari, atau bisa dipasang semuanya. Kalau untuk di puncak-puncak gunung yang lumayan dingin udaranya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.